Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lorna Slopak dengan NPM 1211-4201-20121 Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem penginderaan. Adapun video ini sebagai tugas yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah Keperawatan Medikal 3. Langsung saja, tubuh manusia dilengkapi dengan bermacam-macam reseptor. Salah satu reseptor pada tubuh manusia berupa indera. Setiap indera memiliki sel-sel reseptor khusus yang mengenali perubahan lingkungan. Indera yang kita kenal ada 5, yaitu indera penglihatan mata, indera pendengaran telinga, indera peraba kulit, indera pengecap lidah, dan juga indera penciuman hidung. Kelima indera tersebut berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan luar. Oleh karenanya disebut sebagai eksoreseptor. Mari kita pahami lebih lanjut kelima indera tersebut. Yang pertama yaitu indera penglihatan atau mata. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia. Sebagai indera penglihatan, mata memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, pada bagian mata ada kornea, berfungsi menerima rangsangan cahaya. Yang kedua ada iris, yaitu selaput pelangi yang berfungsi untuk mengendalikan kerja pupil. Yang ketiga ada pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keempat ada lensa mata, yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bayangan benda tepat jatuh di retina. Yang kelima yaitu retina. Retina berfungsi untuk menerima bayangan benda. Yang keenam yaitu aqueous humor, yang berfungsi untuk menjaga kantong bola mata. Yang ketujuh ada vitreous humor, yang berfungsi meneruskan rangsang ke bagian dalam mata. Yang kedelapan ada fovea centralis sebagai tempat bayangan jatuh pada retina. Yang selanjutnya ada saraf mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya ke saraf optik. Kita masuk pada indera yang kedua yaitu indera pendengaran atau telinga. Telinga sebagai indera pendengaran yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang bunyi. Telinga juga berfungsi sebagai indera keseimbangan. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama telinga luar dan juga bagian-bagiannya. Yang pertama, daun telinga, fungsinya untuk menampung getaran suara yang masuk ke telinga. Yang kedua, lubang telinga yang berfungsi sebagai jalan masuknya suara ke dalam telinga. Yang ketiga, saluran telinga luar, fungsinya menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Bagian yang kedua yaitu telinga tengah yang terdiri dari yang pertama, gendang telinga atau selaput pendengaran, berupa saluran tipis yang akan bergetar jika terdapat suara yang masuk melalui saluran telinga luar. Yang kedua yaitu saluran eustachius, adalah saluran penghubung antara telinga dan juga mulut, yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang ketiga yaitu tulang pendengaran, yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sagurdi. Bagian yang ketiga yaitu telinga dalam. Telinga terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, 3, saluran tengah lingkaran, dan juga rumah siput atau koklea. Indera yang ketiga yaitu indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba yang berfungsi juga sebagai pelindung rangka tubuh, pengatur suhu tubuh, dan mencegah masuknya bibit penyakit dari luar. Kulit juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu bagian-bagian kulit lapisan luar atau epidermis. Yang pertama, kulit ari atau permukaan kulit. Jika rusak, akan mengelupas dan berganti dengan kulit ari yang baru. Kulit ari berfungsi mencegah masuknya bakteri dan tempat penguapan air dari dalam tubuh, yaitu keringat. Yang kedua yaitu lapisan malpighi, yang terdiri dari sel-sel yang selalu bertambah dirinya. Lapisan yang kedua yaitu lapisan dalam atau dermis, kelenjar keringat yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Yang kedua yaitu kelenjar minyak yang berfungsi untuk melumasi kulit agar tidak kering. Jaringan lemak berfungsi mengendapkan air di kulit agar kulit tetap lembab. Yang ketiga yaitu pembuluh darah. Ada yang keempat yaitu syaraf rangsang yang berfungsi sebagai sensor peraba, dan zat melanin yang berfungsi sebagai penangkal sinar ultraviolet yang berbahaya, dan zat warna pada permukaan kulit. Semakin banyak kandungan melanin, warna kulit akan semakin gelap. Yang keempat yaitu indera pembau atau indera penciuman, yang kita kenal dengan hidung. Hidung memiliki beberapa bagian. Yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung merupakan bagian yang mempunyai fungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar, dan juga berperan sebagai pengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung. Bagian ini berkaitan langsung dengan rongga hidung. Diperoleh
diperoleh 2 buah lubang hidung. Pada manusia yang dipisahkan dengan septum atau pemisah hidung. Yang kedua yaitu bagian dari hidung yang kedua yaitu bulu hidung. Bulu hidung terdiri dari rambut. Rambut-rambut halus pada hidung yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Bulu hidung nantinya akan menahan kotoran sehingga tidak bisa masuk ke sistem pernafasan selanjutnya. Yang berikutnya itu ada septum atau pemisah hidung. Septum hidung merupakan bagian yang memisahkan hidung menjadi 2 bagian. Septum hidung memisahkan hidung menjadi 2 bagian, kiri dan juga kanan, mulai dari lubang hidung sampai dengan tenggorokan awal. Dinding septum nasi dilapisi dengan lendir dan mempunyai pembuluh darah sehingga berguna untuk melembabkan dan juga mengatur suhu udara yang akan masuk. Yang berikutnya yaitu rongga hidung. Pada rongga hidung diperoleh selaput lendir dan silia atau rambut halus. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarahkan ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Yang berikutnya itu ada saraf hidung atau saraf olfaktori. Saraf hidung atau olfaktori ialah salah satu dari 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Saraf olfaktori ini ialah saraf kranial satu yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf ini akan menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup lalu mengirimkan informasi berupa impuls. Fungsi dari saraf olfaktori akan berkaitan dengan rasa makanan atau minuman yang kita konsumsi. Yang berikut adanya sinus hidung. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berbeda di sekitaran hidung. Manusia memiliki 4 pasang sinus hidung. Struktur ini disebut juga sinus paranasal. Semua sinus akan berakhir ke dalam rongga hidung. Sinus hidung memiliki fungsi untuk melembabkan dan menyaring udara. Yang berikut ada tulang rawan hidung. Tulang rawan pada hidung ialah bagian kuat namun elastis, pembentuk bagian ujung hidung. Tulang rawan memiliki bentuk yang menyusun hidung dan juga menentukan bentuk hidung. Tulang rawan yang membentuk bagian hidung dinamai tulang rawan hialin yang memiliki sifat semi transpasan, kuat dan juga fleksibel. Walaupun memiliki sifat kuat dan elastis, tulang rawan juga bisa rusak jika terjadi benturan yang sangat keras. Yang berikutnya adalah silia. Silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus. Silia berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke hidung. Yang berikut ada selaput lendir. Selaput lendir pada hidung ialah bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus. Jadi, hidung dapat terlindungi dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Yang berikutnya adalah saluran hidung tenggorokan atau nasofaring. Bagian belakang hidung ini diperoleh saluran yang berkaitan dengan tenggorokan. Pada nasofaring ada tuba eustachius dan juga tonsil adenoid atau faringeal. Nasofaring ini akan berperan untuk mengatur tekanan udara oleh tuba eustachius atau saluran penghubung telinga dengan tenggorokan dan juga sebagai pelindung dari infeksi oleh tonsil adenoid. Indera yang kelima yaitu indera pengecap lidah. Lidah adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan. Reseptor pada lidah berupa kuncup pengecap atau papila. Kuncup pengecap merupakan kumpulan ujung-ujung saraf yang terdapat bintil-bintil lidah. Papila terlihat agak kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan pada permukaan lidah. Di dalam papila terdapat banyak kuncup-kuncup pengecap, yaitu suatu bangunan yang berbentuk bundar yang terdiri dari 2 jenis sel, yaitu sel-sel penyongkong dan sel-sel pengecap yang berfungsi sebagai reseptor. Lidah juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, adanya permukaan superior. Permukaan superior merupakan bagian atas pada lidah yang berbentuk seperti huruf V. Bagian ini terbagi menjadi permukaan anterior dan permukaan posterior. Permukaan anterior meliputi puncak ujung lidah sampai tubuh lidah. Sedangkan permukaan posterior lidah mulai dari tubuh lidah sampai puncak lidah. Fungsi bagian atas lidah ini adalah untuk mengecap rasa, karena bagian ini yang akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut kita. Yang kedua ada tubuh lidah. Hampir 2/3 bagian lidah merupakan tubuh lidah. Bagian tubuh lidah terdapat permukaan kasar yang disebut papila lingual
yang berfungsi membantu mengidentifikasi rasa yang berbeda dari makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam mulut. Papila pada tubuh lidah memiliki jenis-jenis. Ada papila filiform untuk membentuk kerucut yang berbentuk kerucut dan paling banyak dijumpai di lidah di dalam barisan yang teratur dengan sejajar. Yang berikut ada papila poliate. Cirinya berkerumunan dan menjadi dua kelompok berada di setiap sisi lidah. Yang ketiga ada papila fungiform, berhubungan dengan sensasi rasa makanan dan minuman, khususnya rasa asam dan juga manis. Yang berikut ada papila circumvallate, terdapat pada bagian lidah manusia yang berbentuk bulat, terangkat, dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang ketiga ada akar lidah. Letak akar lidah di antara tulang hyoid dan bagian rahang bawah lidah. Akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah. Lidah dapat bergerak secara fleksibel atau lentur untuk membantu mengunyah makanan maupun berbicara. Yang keempat ada tonsil atau amandel. Tonsil atau amandel adalah tonjolan di sebelah kanan dan kiri rongga mulut. Bagian ini dapat membesar seiring berjalannya waktu. Apabila amandel terus membesar, akan berakibat kesulitan dalam menelan makanan. Yang kelima, kuncup lidah. Kuncup lidah merupakan struktur yang ada di bagian permukaan lidah yang berfungsi sebagai pencipta resep untuk rasa. Kuncup lidah ini dapat mengecap rasa manis, asam, pahit, dan juga asin. Yang keenam ada otot lidah. Lidah tidak bisa bergerak tanpa adanya otot lidah. Lidah pada dasarnya merupakan kumpulan dari otot-otot yang saling berhubungan. Otot lidah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok lidah intrinsik dan juga kelompok lidah ekstrinsik. Otot intrinsik memiliki fungsi mengubah bentuk lidah dalam sementara waktu, sedangkan otot ekstrinsik berfungsi dalam pengubahan posisi lidah, contohnya dari posisi lidah yang menjulur menjadi terlipat. Yang ketujuh ada frenulum. Frenulum adalah bagian lidah berupa lapisan tipis. Bagian lidah ini merupakan jaringan penghubung antara lidah dengan dasar mulut. Yang kedelapan ada adenoid. Adenoid adalah bagian lidah yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam mulut. Apabila ada bakteri yang masuk ke mulut dan dikecap oleh lidah, maka secara otomatis adenoid akan memerangi bakteri tersebut. Baik teman-teman, sekian penjelasan mengenai anatomi fisiologi sistem penyenderaan dari saya. Terima kasih.